Geger, kakak Marisha Icha bernama Iren diduga melakukan sindiran secara menohok kepada diduga Nikita Mirzani. Dugaan sindiran tersebut terlihat dari postingan kakak Marisha Icha, Iren Bermawi, di akun sosial media pribadinya. Sindiran tersebut tampaknya dimaksudkan untuk membela sang adik dari berbagai sindiran pedas diduga dilakukan Nikita Mirzani beberapa hari belakangan ini. Ya, meskipun dalam unggahannya Nikita Mirzani tidak menyebut nama kepada siapa sindirannya itu ia tujukan, namun yang jelas Nikita menegaskan kalau ia tak mengenal sosok perempuan itu dan meminta agar perempuan tersebut hanya fokus pada penampilannya dan menghentikan perbuatannya yang dituding Nikita berniat jahat kepada dirinya. Sindiran Nikita itu pun akhirnya viral hingga netizen lalu membanjiri akun sosial media Marisha Icha dengan berbagai komentar. Lantas seperti apa tanggapan Marisha Icha ketika Nikita mengatakan bahwa dirinya tak mengenalnya? Dan benarkah juga Marisha menantang Nikita untuk menyebutkan nama dalam sindirannya itu kepada siapa hendak dituju? Seperti apa pula tanggapan Marisha ketika disebut Nikita suka nimbrung pada setiap pusaran masalah orang lain? Seperti apa pula sindiran menohok kakak Marisha Icha yang diduga ditujukan kepada Nikita Mirzani? Benarkah Nikita tak berani menyebutkan nama Marisha Icha karena sebenarnya ia takut lantaran Marisha Icha banyak mengetahui rahasia diduga Nikita di masa lalu? Benarkah dalam live terbarunya Marisha juga hendak menyindir Nikita ketika menyebutkan bahwa kasihan polisi direpotkan oleh laporan kasus receh guna memenjarakan seseorang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca geger Nikita Mirzani yang mengunggah sindiran menohok diduga ditujukan kepada Marisha Icha dengan filter lemonnya. Lalu Nikita membuat postingan berupa tulisan yang menohok, namun tak jelas ditujukan kepada siapa karena ia tidak menyebut nama secuil pun, bahkan inisial sekalipun. Ada perempuan tiba-tiba berhijab, tiba-tiba jadi besti orang yang sudah meninggal, padahal selama itu orang hidup gak pernah main bareng tuh sama itu cewek. Lalu dipuja-puji netizen, katanya cewek bantuin anak yang kehilangan orang tuanya. Lalu ini sok jadi pahlawan bantu sana-sini padahal Markus mau coba-coba isengin gue lewat semua jalur tapi nggak ada yang mau diajak kerja sama dia. Mendingan fokus sama hijab lo biar istiqomah. Kalau jahat lepas dulu hijabnya. Lagian aneh kan gue nggak kenal sama lo juga bukan teman gue. Ingat, gue nggak pernah punya masalah sama lo. Dan ingat, gue nggak pernah takut sama siapapun. Tulis Nikita Mirzani dalam postingannya. Meski tak menyebutkan nama, namun sindiran Nikita diduga ditujukan untuk Marisha Icha yang mengaku sahabat dekat dengan almarhumah Vanessa Angel. Dan makin memanas karena sindiran Nikita itu menjadi viral dan sampai ke Marisha Icha. Ternyata kakak Marisha Icha melalui postingan di sosial media pribadinya juga angkat bicara hendak membela sang adik. Bahkan tampak tertulis bahwa kakak Marisha Icha menantang yang diduga untuk Nikita Mirzani agar menyebut nama adiknya secara tegas, jangan hanya menyindir secara mengambang tanpa to the point menyebut nama. Kakak Marisha Icha bahkan menyebut diduga Nikita Mirzani merasa takut karena sang adik memegang banyak bukti aib masa lalu yang diduga Nikita Mirzani. Gak diladeni karena lu udah mikir aib lo. Semua bukti akurat ada di adik gue. Makanya cuma bisa begitu-begitu doang. Katanya gak takut sama siapapun. Kalau nggak takut sebut nama dong. Alibinya nggak diladenin biar nggak kelihatan kalah-kalah amat, padahal mikir juga kan.
Balas Iren kakak Marisha melalui sosial media pribadinya. Marisha Icha juga sempat menyinggung sosok yang diduga adalah Nikita Mirzani pada story sosial media pribadinya. Bahkan pada saat diwawancarai tim intens investigasi, Marisha Icha yang ditanyakan tentang unggahannya pada sosial medianya sebelumnya, ia tidak dengan tegas menyebutkan bahwa sindirannya tersebut hendak ditujukan kepada siapa. Kenapa kolom komentar Instagram gue pada rame? Kalau emang maksud lo pada status yang dibuat-buat gue lagi di sini dari jam 16.00 sampai 19.30. Buat ora Bang Jago. Kalau nggak suka sama gue, kesini deh gue tungguin. Nggak usah ribut rame cuma di konten-konten biar apa? Biar endorse banyak. Apa semua di konten? Kalau emang status lo buat gue, sini gue tunggu. Iya mungkin sebelumnya bisa diceritakan nggak sih ya kenapa alasannya faktornya gitu sampai bisa berseteru seperti itu gitu. Berseteru sama siapa? Ya mungkin sama yang di story sama Kak Ica itu. Ya masnya tertujunya ke siapa? Ke NM ya kayak. Ya kalau itu menurut mas saya nggak tahu, itu kan menurut mas. Iya mungkin. Kalau saya kan cuma tiba-tiba Instagram saya rame. Ya kan saya hanya menjawab. Jawab komentar-komentar yang ada di Instagram saya. Disindir secara menohok sebagai balasan dari Marisha Icha dan juga kakaknya Iren, Nikita kembali membalas keduanya lewat story di sosial medianya. Nikita menyebut bahwa perempuan yang disindirnya itu tak diajak dalam kasus kali ini. Nikita yang tampil melalui animasi buah lemonnya, ia juga menyebut tak pernah berteman dengan sosok yang diduga adalah Marisha Icha. Menanggapi sindiran Nikita tersebut, Marisha Icha menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyenggol orang lain dan tak pernah ikut campur atau ikut nimbrung dalam pusaran kasus orang lain. Menjawab pertanyaan netizen bahwa dirinya tidak berteman dengan Nikita Mirzani, Marisha Icha menjawabnya santai. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Malah Marisha Icha justru menantang balik diduga untuk sosok Nikita Mirzani agar to the point menyebutkan namanya saat menyindir dirinya. Jangan ikut campur. Yang ikut campur sopo guys. Aku tidak pernah ikut campur sama sekali. Ya, aku tidak pernah ikut campur sama sekali. Bahkan yang lagi viral bikin video aja gue kagak pernah ikut-ikutan. Dia juga menyebut katanya dia nggak temenan sama kakak juga, emang bener atau enggak sih kak? Oh gitu. Nah, gimana kak? Ya. Di mobil aja deh kak. Biar nanti aja biar waktu yang menyewa. Tapi tentang komentar netizen sendiri gitu dari kayak. Saya tidak menyenggol-nyenggol orang ya. Saya tidak pernah menyenggol orang lain. Dan tidak pernah mengikuti kasusnya. Tapi kalau misalnya dia nyebut nama gitu sendiri gimana kak? Ya udah sebut nama aja dulu. Saya sih selama dia tidak menyebut nama saya, ya udah biasa aja. Perhatian. Selain Rasma, selain itu nggak diajak. Yang lain gak diajak. Marisha Icha yang mengaku sudah lulus kuliah S2 dan sudah resmi menjadi advokat juga memberikan pesan kepada siapapun yang menganggap dirinya selalu berada di setiap pusaran masalah. Bagi dirinya berarti orang yang berpandangan seperti itu belum mengenal dirinya. Bahkan pada siaran live terbarunya di akun sosial media pribadinya, Marisha Icha juga seolah menyindir Nikita Mirzani saat ini. Pasalnya, Marisha Icha merasa kasihan kepada polisi yang direpotkan oleh pihak-pihak yang melaporkan kasus-kasus recehan dengan maksud memenjarakan seseorang. Padahal kepolisian menurut Marisha Icha masih pusing oleh kasus-kasus yang lebih penting. Lo jangan sembarangan pada ngomong ya. Lo bilang AIU. Lo kalau nggak punya fakta, lo berusaha nanti sama gua. Lo kalau nggak punya bukti, ya gue sombong sama orang-orang kayak lu tuh, sombong. Lu kan pada sombong mulutnya. Mulut orang kayak lu memang harus ditutup dengan kesombongan. Gue akan baik sama orang-orang yang baik, yang sayang sama gue. Untuk teman-teman aku tidak pernah memanfaatkan mereka punya masalah. Mumpung mereka punya masalah nih, supaya gue dapet cuan, tidak pernah sama sekali. Makanya kalau dibilang si
manusia itu, si orang yang ngeposting muka gue ini bilang katanya gue Markus apa? Markus itu orang yang menyelesaikan masalah, akhirnya ujung-ujungnya minta uang. Kecuali ya sekarang, karena sekarang saya udah jadi advokat. Sekarang lo ngobrol sama gue bayar. Tapi kok bukan Markus. Gue tidak pernah berkomentar, ada JJ yang lagi rame aja gue nggak ikutan JJ-an itu. Gue nggak pernah komentar apapun. Gue tidak pernah nyenggol. Kalau orang yang gue bantu, gue tiba-tiba nongol bantu orang itu karena orang itu minta tolong sama gue. Kalau lu minta pembuktian, yang mana yang mau gue buktikan? Siapa orang yang tidak pernah minta tolong sama gue? Dan apakah gue duitin? Tidak pernah. Tapi sekarang gue udah jadi advokat, ya nggak bisa lah. Udah ada red cardnya. Buat netizen semua, semoga Allah memaafkan kesalahan kalian, dan semoga ada hidayah, taufik serta rahmat buat orang-orang yang sotoy, orang-orang yang cuma bisa bikin panas, orang-orang yang bilang katanya gue nimbrung padahal lu yang pada nimbrung. Sayang kalau penjarain orang kasus-kasus recehan, kasihan polisi digaji buat ngikutin buat penjarain kasus-kasus recehan. Mengejutkan, kakak Marisha Icha diduga berikan sindiran menohok ini kepada Nikita Mirzani. Lantas seperti apa pula telisik psikolog melihat sikap ikhlas Nikita Mirzani ketika ditonjok oleh putrinya Loli saat menjemput Loli di apartemen baru-baru ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Feby Marcelia mau ngingetin, jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Nikita Mirzani belum lama ini mengaku kepada awak media bahwa dirinya ikhlas walaupun hidungnya terluka akibat ditonjok Loli putrinya ketika tengah berontak dan histeris saat dijemput di apartemennya. Bagi Nikita Mirzani, hidung yang terluka akan bisa kembali baik lagi selama ada dokter yang bisa mempermak hidungnya. Namun karena yang menyebabkan hidungnya luka adalah putrinya sendiri yaitu Loli, Nikita mengaku tidak mempersoalkannya alias mengikhlaskannya. Lantas, sikap ikhlas Nikita Mirzani tersebut dinilai psikolog Bunda Romi sebagai sikap seorang ibu yang mau merangkul kembali anaknya dari sebelumnya membiarkannya. Perubahan sikap Nikita Mirzani tersebut diacungi jempol oleh psikolog Bunda Romi. Apalagi bisa saja dari pihak Nikita menilai bahwa apa yang terjadi bukan karena kesengajaan dari si anak, melainkan karena situasi ketika itu terjadi, si anak tengah meronta-ronta atau berontak dan histeris. Ya, apapun itu, asal yang melakukan adalah darah daging saya sendiri, tidak ada masalah. Ya, ada sedikit luka aja, but it's okay lah, nggak ada masalah. Hidung kan masih bisa gue bikin, selama dokternya masih hidup. Kalau seorang ibu atau bapak, orang tua diperlakukan sesuatu sama anaknya, mungkin belum tentu harusnya meninggalkan sakit hati. Maka kemungkinan dia akan kemudian melihat kenapa ya anak ini sampai seperti ini, apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki perilaku anaknya ini. Jadi kemungkinan sakit hati mungkin harusnya tidak ada, apalagi kalau itu memang anaknya sendiri dan kemudian ini adalah sesuatu yang kemungkinan tanpa sengaja, karena pada waktu itu kejadiannya adalah memang sedang meronta-ronta
gitu. Jadi bukan ada tendensius, ada sesuatu yang diniatkan dan sebagainya. Kalau menurut saya nggak ada masalah. Orang tua kemudian harus bisa melihat bahwa memang anak ini mungkin harus diperlakukan dengan berbeda. Memang pada waktu itu dia mengalami sesuatu yang membuat dia menjadi anak yang kurang bisa diatur. Dan itu harus dilihat dulu kenapa dia nggak bisa diatur, apa yang menyebabkan dia nggak bisa diatur gitu. Mau kita berbuat apapun, anak itu berbuat apapun, yang kita mesti ingat bahwa ini adalah anak kita. Dia menjadi seperti itu ada sedikitnya pasti dari kita. Itu harus diingat, kita harus bantu untuk merubah itu kembali, rangkul dia, dan itu membuat dia kemudian jadi tahu bahwa dia punya pegangan. Orang lain itu harus tahu, dan masalahnya gini, orang lain kan nggak tahu masalah yang terjadi di keluarga ini. Kenapa kita harus kemudian campur tangan untuk kemudian mengompori dan sebagainya, sehingga nanti ibu dan anak bisa berantem lagi. Sebaiknya kita kemudian kembalikan kepada mereka berdua. Jadi kalau memang ini terjadi kemudian dimaafkan anak ini karena tanpa sengaja dan sebagainya, itu hal yang harus diacungkan jempol, karena ini artinya orang tua sedang merangkul anaknya kembali. Dan juga artinya bahwa anak juga harus ada perubahan karena melihat orang tuanya berubah. Di dalam ilmu psikologi, aksi itu menimbulkan reaksi. Kalau Anda nggak mau lihat reaksi itu, rubahlah aksinya dulu. Karena merubah reaksi itu akan sulit. Jadi aksi dirubah dulu, akan reaksi akan mengikuti. Jadi itu yang harusnya kemudian dilakukan sekarang. Kalau udah ibunya berubah, anak juga harus berubah. Tapi jangan lupa, ingat saya selalu bilang, anak ini harus dapat pelajaran yang namanya stimulasi moral. Harus tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sampai kejadian seperti ini, anak ini tidak punya kemudian yang namanya seperti alarm dalam dirinya bahwa yang dia lakukan itu adalah buruk. Itu harus diberikan semenjak dini, dari sekarang. Mungkin kalau waktu dini belum ada, sekarang, yaitu empati, harus bisa kontrol diri. Empati itu memahami perasaan pikiran orang lain. Apa akan terjadi pada orang itu kalau misalnya saya melakukan kepada dia seperti itu harus dipahami. Empati itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk diajarkan. Orang yang memberikan harus juga memiliki empati. Kontrol diri juga harus ada. Lalu berikutnya yang paling penting juga adalah bagaimana dia tahu apakah dia ada di jalan yang benar atau tidak. Ada kindness, ada respect, ada tolerance dan sebagainya. Jadi ini yang harus diajarkan. Psikolog juga menjelaskan penyesalan Loli kini yang berjanji tidak akan membentak-bentak Nikita Mirzani sebagai hal sepatutnya dilakukan anak kepada ibundanya atau orang tuanya sejak dini. Karena sebagai anak, bagaimanapun juga harus memiliki kontrol diri di hadapan orang tuanya. Walaupun ibu atau ayahnya marah, maka dalam kondisi tersebut sebagai anak harus tetap bisa memahami hal tersebut sebagai bentuk rasa sayang orang tua kepada anak-anaknya. Dan dalam kondisi tersebut, anak harus bisa mengontrol dirinya. Memang seharusnya anak seperti itu, bahwa dia baru sadar bahwa ini harus dia lakukan, itu kan karena mungkin ada proses-proses yang kemudian baru sadarnya sekarang gitu. Harusnya dari awal seperti itu. Karena anak itu mau gimana pun juga harusnya memiliki kemampuan untuk kemudian juga mengontrol diri. Walaupun ibu kita marah, kita harus jangan, bahkan di agama bilang aja kepada ibu itu enggak boleh. Makanya kita harus kemudian melihat nih anak ini bisa nggak memahami hal ini untuk bisa kemudian menjadi lebih baik. Orang tua berubah, anak reaksinya harus berubah. Kalau anak berubah, si aksi anak, reaksi orang tua pasti berubah. Nah, berharap dengan adanya satu perubahan. Saya selalu bilang, urusan dalam negeri keluarga itu nggak usah diekspos ke media sosial. Efek dan dampaknya, ini kalau netizen harus tahu ya, efek dan dampaknya adalah masalah inti akan hilang, yang ada sakit hati karena sudah seluruh dunia tahu tentang masalah ini. Mengejutkan, analisa psikolog melihat keikhlasan Nikita Mirzani saat ditonjok oleh Loli putrinya ketika menjemput Loli di apartemennya. Lantas seperti apa pula pernyataan kuasa hukum Nikita Mirzani yang mengungkap kasih sayang Nikita masih sangat besar untuk Loli?
dukung Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah prahara ibu dan anak yang kian panas antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli, seiring dengan laporan Nikita terhadap kekasih Loli di Polres Metro Jakarta Selatan yang kini tengah dalam proses penyelidikan, kuasa hukum Nikita Mirzani yaitu Fahmi Bahmid mengungkap kasih sayang Nikita yang masih sangat besar terhadap Loli. Bahkan menurut kuasa hukum Nikita Mirzani, laporan Nikita Mirzani kepada kekasih Loli baru-baru ini ke polisi merupakan salah satu bentuk tingginya kasih sayang Nikita Mirzani kepada anaknya, Loli, yang sebelumnya ia tolak masuk ke rumahnya. Nikita membuat laporan polisi atas kekasih Loli karena apa yang diduga dilakukannya sudah masuk dalam ranah pidana. Apalagi Loli masih dalam kategori anak di bawah umur yang juga menjadi korbannya. Laporan polisi Nikita diklaimnya merupakan bentuk rasa kasih sayangnya yang sangat luas dengan membela anaknya dan akan tetap mencari keadilan untuk anaknya. Dengan kasus ini, Nikita juga hendak menunjukkan bahwa bagi siapapun yang juga memiliki anak perempuan yang bernasib sama dengan Loli, jangan ragu untuk membuat laporan polisi demi keadilan bagi anak mereka. Tidak ada seorang ibu akan jahat sama anaknya. Apalagi untuk menyakiti anaknya. Mungkin dengan cara mendidik dengan cara yang berbeda-beda, itu adalah teknis yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Di saat itu dia nangis sama saya kepalanya saya ginikan, kau yang sabar nak, tolong jangan meledak-ledak lagi, kau lebih tenang, jangan lagi kamu memanggil mamamu dengan memanggil namanya. Panggil, kau biasa manggil Mimi, panggil seperti yang kamu lakukan selama ini. Anak, ibu anak, itu saya pikir sering terjadi. Bagaimanapun juga saya berkali-kali katakan, ibu pasti akan melindungi anaknya. Anak bagaimana caranya bisa menjaga ibunya. Ya, jadi itu yang mungkin harus dipahami. Ibu di mana-mana akan melindungi anaknya. Jangan sampai terjadi apa-apa terhadap anaknya, bagaimana caranya bisa memberikan perlindungan. Begitu sebaliknya, seorang anak harus bisa menjaga ibunya. Bagaimana kasih sayang seorang ibu itu tidak akan pernah habis sampai kapan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.